Hai para sahabat THT, kita berjumpa lagi dalam channel Agus Santosa INT. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak para sahabat untuk mengenal lebih jauh tentang permasalahan kesehatan, khususnya di bidang THT. Dalam beberapa kali kesempatan, banyak para orang tua pasien yang bertanya kepada saya, "Dokter, apakah kotoran telinga itu mesti rutin dibersihkan? Jika rutin, kapan sebaiknya kami datang kembali untuk membersihkan telinga?" Nah, berdasarkan hal itu, maka pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak para sahabat THT untuk membahas lebih jauh dan lebih mendalam tentang apa itu kotoran telinga. Baik, kotoran telinga atau yang dalam istilah medis disebut dengan serumen, merupakan substansi alamiah yang memang diproduksi secara rutin oleh telinga. Telinga, seperti kita kenal, liang telinga itu dibagi menjadi dua bagian. Bagian sepertiga luar dan 2/3 bagian tengah. Di bagian sepertiga luar, ini ada beberapa kelenjar yang memang berada di sana, yaitu kelenjar ceruminosa dan kelenjar sebacia, yang memang secara rutin akan memproduksi kotoran telinga. Jadi berdasarkan hal itu, maka kotoran telinga dia akan selalu ada di luar liang telinga, bukan di bagian dalam. Sehingga kadang-kadang ini yang mesti harus kita pahami. Bagaimana dan di mana sih sebetulnya lokasi kotoran telinga? Baik, sahabat THT. Seperti yang saya sampaikan barusan bahwa kotoran telinga itu secara rutin itu diproduksi oleh telinga. Sebetulnya kotoran telinga ini adalah merupakan suatu hal yang baik, ya. Jadi dia memang ada. Fungsi daripada kotoran telinga itu adalah untuk menyaring kotoran, menyaring kuman yang akan masuk ke telinga, dan di samping itu dia akan menjaga kelembaban telinga, sehingga suhu di dalam telinga itu akan selalu sama dengan di bagian luar tubuh. Bagaimana kotoran telinga ini diproduksi? Ada beberapa kondisi di mana akan mempercepat produksi kelenjar ceruminosa itu untuk memproduksi kotoran telinga. Pada kondisi-kondisi tertentu seperti kelembaban yang tinggi atau mungkin terlalu panas, ya, itu akan menyebabkan kelenjar itu akan memproduksi kotoran telinga lebih banyak. Sehingga pada kondisi tertentu, kenapa kita hari ini kok kotoran telinga kita lebih banyak dari hari-hari sebelumnya. Jadi itu bisa menjelaskan bahwa kotoran telinga itu memang tidak semerta-merta berarti setiap hari harus dikeluarkan. Dia akan tergantung dengan kondisi luar telinga. Apa yang terjadi jika kotoran telinga tidak kita bersihkan? Sebetulnya, kotoran telinga dia akan keluar secara rutin dengan sendirinya tanpa kita perlu membersihkan. Oleh karena kotoran telinga itu hanya ada di bagian luar liang telinga. Pada saat kita mengunyah makanan atau berbicara, oleh karena gerakan dari otot-otot rahang dan mulut, itu akan menyebabkan kotoran telinga itu akan bergerak keluar. Dan oleh karena cuaca yang di luar mungkin lebih panas dari di dalam telinga, akan menyebabkan kotoran telinga ini akan mencair. Sehingga kita hanya cukup untuk membersihkan kotoran telinga di bagian luar, tidak perlu sampai masuk ke dalam. Itu yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana kotoran telinga itu berproduksi dan bagaimana kotoran telinga itu dihasilkan oleh tubuh. Apa yang terjadi jika kotoran telinga ini tidak dibersihkan? Nah, pada kondisi-kondisi tertentu, oleh karena situasi tertentu, kotoran telinga yang berlebih justru akan sangat mengganggu. Nah, pada kondisi-kondisi inilah kita perlu untuk membersihkan kotoran telinga. Mungkin secara rutin kadang-kadang diperlukan apabila memang kotoran telinga itu terlalu sering tumbuh banyak dan menumpuk menutupi liang telinga. Pada kondisi seperti ini, seringkali kotoran telinga itu akan dirasakan mengganggu. Salah satunya adalah menyebabkan terjadinya gangguan pendengaran. Pendengaran pada orang dengan kotoran telinga ini akan bersifat sementara. Setelah kotoran telinga ini dibersihkan, biasanya orang akan bisa mendengarkan kembali secara normal. Bagaimana cara membersihkan kotoran telinga?
Apabila kotoran telinga tidak bisa keluar secara rutin seperti yang saya sampaikan barusan di awal, kotoran telinga bisa dibersihkan dengan teknik tertentu, dengan menggunakan alat tertentu, di mana teknik mengeluarkannya ada berbagai macam. Yang rutin dikerjakan adalah dengan cara mencungkil, ya, dengan menggunakan alat untuk membersihkan kotoran telinga yang kita sebut dengan serumen HAT. Ini banyak dijual secara bebas di toko-toko kesehatan. Mungkin teman-teman atau sahabat THT bisa mendapatkannya dengan mudah. Nah, teknik mengeluarkannya adalah mencungkil, menarik keluar, bukan mendorong. Seringkali yang digunakan oleh teman-teman atau para orang tua adalah menggunakan cotton bud, ya, atau pelinting kapas. Ini adalah salah satu yang tidak kami rekomen, ya, untuk melakukan pembersihan dengan cotton bud. Karena apa? Fungsi cotton bud sebetulnya adalah untuk menyerap air, ya, bukan untuk mengeluarkan kotoran telinga. Karena cotton bud dia akan relatif lebih cenderung mendorong kotoran telinga lebih ke dalam. Karena kotoran telinga itu dia ada di luar, dengan cotton bud otomatis kotoran telinga itu akan jauh terdorong masuk ke dalam. Dan kadang-kala kalau ini terjadi terus-menerus, ini akan menyebabkan dia serumen obturans, di mana dia akan menetap dan menutup sebagian atau seluruh liang telinga, sehingga inilah yang menyebabkan gangguan pendengaran. Pada kondisi tertentu, kadang-kadang kotoran telinga ini akan menyebabkan rasa sakit. Karena sifat kotoran telinga itu adalah adhesif, ya, dia akan menyerap air. Apabila kita habis berenang, habis mandi, atau habis keramas, jika ada air yang masuk ke dalam liang telinga, dia akan menyebabkan kotoran telinga ini akan mengembang dan menekan liang telinga. Nah, di bagian 2/3 tengah liang telinga itu adalah bagian yang sangat sensitif, karena dia hanya ada kulit dan di bawahnya ada tulang langsung. Tidak ada lagi jaringan penyangga di bawah kulit. Jadi ini seringkali akan menyebabkan rasa sakit. Sehingga kadang-kadang pasien datang ke praktek dengan keluhan rasa sakit di telinga, ternyata baru kita lihat hanyalah kotoran telinga. Nah, itu adalah salah satu teknik untuk mengeluarkan kotoran telinga. Teknik yang lain adalah dengan cara irigasi atau spooling atau menyemprot, ya. Jadi seringkali kita lakukan pada anak-anak. Oleh karena pada anak-anak seringkali kurang kooperatif, ya, dan takut dengan rasa nyeri, karena untuk mengeluarkan kotoran telinga kadang-kadang ada rasa nyeri pada saat itu. Jadi dengan teknik spooling, irigasi ini akan membuat rasa nyaman pada anak-anak, sehingga komplikasi pada saat pengeluaran kotoran telinga bisa kita minimalkan. Teknik ini biasanya kita lakukan di praktek dengan sebelumnya memberikan cairan untuk melunakkan kotoran telinga. Setelah kotoran telinga lunak, baru dengan mudah kita bisa untuk melakukan penyemprotan. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu, kadang-kadang teknik untuk mengeluarkan kotoran telinga ini juga bisa menyebabkan komplikasi. Komplikasi apa yang paling tersering? Yang pertama adalah infeksi. Dengan teknik yang salah, seringkali akan melukai liang telinga, sehingga akan mudah terjadi infeksi. Pada kondisi tertentu seperti ini, tentu kita akan menunda dulu membersihkan kotoran telinga sampai infeksinya terkendali. Pada kondisi-kondisi tertentu yang sangat ekstrim, kadang-kala kita membutuhkan pembiusan, ya, mungkin pembiusan lokal ataupun kadang-kadang pembiusan umum. Oleh karena seringkali rasa nyeri yang hebat akan menyebabkan terjadinya gangguan pada pasien, sehingga kita membutuhkan teknik tersendiri. Baik, saya kira cukup sekian, ya, dari apa yang sudah saya sampaikan tentang serumen atau kotoran telinga. Jadi kotoran telinga ini tidak mesti dibersihkan secara rutin, ya, karena dia akan keluar dengan sendirinya. Namun pada kondisi-kondisi tertentu membutuhkan pertolongan untuk mengeluarkan kotoran telinga. Terima kasih atas perhatian para sahabat THT. Saya ingin mengajak teman-teman untuk bisa tetap mensubscribe, kemudian men-like, berikan komentar, dan serta men-share, sehingga ke depan saya bisa lagi untuk menghasilkan topik-topik kesehatan yang lebih menarik untuk para sahabat THT. Sampai berjumpa.